teman-teman, Bu Sinta tadi telah melaksanakan praktek pembelajaran ya, praktek coaching juga buat saya, dan juga sekarang dihadiri oleh observer, oleh Bapak pengajar praktik. Nah, sekarang kita sudah berada dalam sesi pasca observasi. Tadi kan Bu Sinta sudah melaksanakan pembelajaran begitu runut sesuai dengan modul ajar. Nah, setelah pembelajaran ini terlaksana, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai, Bu. Namun harus lebih dilatih kembali. Tadi ketika di sesi praobservasi ya, Bu Sinta mengungkapkan bahwa anak-anak itu perlu penguatan dalam perkalian. Nah, setelah tadi pembelajaran dilaksanakan, apakah ada peningkatan atau tidak? Ada peningkatan dari anak tersebut, meskipun dia harus berlatih bertahap, tapi mereka ada peningkatan. Nah, dari peningkatan tersebut, apakah 100% siswa sudah menguasai materi atau belum? Saat ini kan waktu itu 90%. Mungkin saat ini 95% sudah meningkat ya. Nah, yang 5%-nya ini kira-kira Bu Sinta sudah bisa memprediksi tidak? Apa sih yang membuat yang 5%-nya ini belum bisa menguasai materi? Ya, karena ada sebagian anak yang masih perkalian itu masih rumit, terlalu rumit. Jadi misalkan sekarang 56. Nah, 56 mereka tuh kadang jadi 54. Jadi terbalik-balik ya. terbalik-balik. Nah, mungkin mayoritas mungkin sudah menguasai materi, pembelajaran sudah berhasil. Tapi tentu saja Bu Sinta ingin meningkatkan lagi ya untuk yang 5% siswanya ini ingin lebih bisa mencapai pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Sinta lakukan untuk peningkatan di kemudian hari? Seperti komitmen yang sebelumnya, bahwa kedepannya juga saya akan mengusahakan untuk berlatih setiap waktu. Jadi berlatihnya itu secara spontan, Bu. Karena melihat dari progres kemarin banyak peningkatan, mudah-mudahan kedepannya juga ada peningkatan lagi. Boleh tahu latihannya itu bentuknya seperti apa? Seperti ini, kalau misalkan mau masuk ke kelas itu, Bu, dilatih dulu 8 kali 6 berapa baru bisa masuk. Kalau misalkan tidak bisa, kembali lagi ke belakang. Oh iya. Berarti kalau misalnya Ibu ingin melakukan hal itu, Ibu masukkan sebagai program apa? Apakah di dalam pembelajaran, intrakurikuler, atau sebagai ekstrakurikuler gitu? Atau kegiatannya bentuknya seperti apa? Kegiatannya seperti ekstrakurikuler, tapi tidak terlalu serius seperti itu, Bu. Agar anak juga, oh iya ya, ini tuh permainan, tapi harus bisa seperti itu. Jadi anak itu bermain tapi ternyata belajar ya, kayak luar biasa. Nah, untuk programnya sendiri pasti Bu Sinta butuh dukungan. Dukungan apa yang kira-kira Ibu perlukan supaya program ini dapat berjalan? Program yang utama pendukungnya ya, Bu, saya pikir itu dari orang tua siswa sebenarnya, karena di rumah juga kan waktu terbanyak itu di sekolah sama di rumah ya, Bu. Nah, di rumah juga harus bisa dilatih seperti sebelum tidur, ataupun ada perkalian yang ditempelkan di dinding-dinding seperti dinding kamar ataupun pintu kamar, Bu. Jadi otomatis anak itu sambil kan bisa, kalau di kamar itu kadang suka ngelamun ya, Bu, suka lihat gitu. Jadi sambil menghafal. Nah, sejauh ini dukungan orang tua terhadap progres pembelajaran siswa itu bagaimana sih, Bu, untuk siswa kelas 4? Alhamdulillah, Bu, setelah saya koordinasi kemarin, banyak anak-anak yang kadang pulang sekolah langsung bermain. Nah, kadang pulang sekolah PR atau tentang matematika atau pelajaran yang lain, orang tuanya langsung menyuruh anak mengerjakan dulu gitu, Bu. Jadi selain di sekolah dikasih PR, orang tuanya dikasih tahu bahwa anak itu
sudah ada PR. Jadi anak lebih didukung ya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah dulu ya. Nah tadi kalau misalnya tadi kan dukungan dari orang tua, kalau dari lingkaran sekolah dukungan apa yang diperlukan oleh kita? Pertama ya tentang bilangan-bilangan, jadi ada perkalian di kelas gitu Bu. Ditempel di dinding kelas seperti itu. Kebetulan di kelas saya belum ada, jadi insya Allah kedepannya setiap anak harus memiliki tempelan atau di meja bisa Bu. Oh iya. Iya, di kertas langsung ditempel di meja. Oh, biasa ya ini bentuk sebagai tindak lanjut dari hasil observasi pembelajarannya sudah terencana, dukungannya juga sudah digali dari orang tua dan juga programnya tadi semoga ibu dapat melaksanakan untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah sebelum saya akhiri proses pasca observasi ini, saya ingin tahu komitmen ibu terhadap perubahan atau program yang ibu laksanakan. Komitmennya ya Bu, pertama saya akan selalu berkonsultasi dengan orang tua. Yang kedua saya akan meminta anak untuk berlatih di kelas, jadi rumah dimanapun. Jadi komitmennya nanti anak-anak juga diminta untuk belajar lebih giat seperti itu ya Bu, luar biasa. Semoga ibu dan juga program yang sudah direncanakan ini dan juga sudah dilihat dari proses pembelajaran, hasilnya direfleksikan, semoga dapat terlaksana. Dan tentu saja kita berharapnya siswa jadi lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih Ibu Sinta atas sesi observasinya dan juga Bapak Observer terima kasih.